Sige, assalamualaikum teman-teman semua. Baik lagi di tanggal 9. Dah, kita lanjut ke Bitcoin ya. Sebelumnya di minggu kemarin udah dianalisa kalau, Bitcoin itu bakalan break dari tren tren penurunan lah lebih tepatnya. Dan target tetap, terutama itu terdekat di area SPR dan mau sampai, jadi tidak ada perubahan apapun, jadi tetap Bitcoin ke depannya akan bakalan naik untuk beberapa minggu ke depan. Nah, untuk target terjauhnya itu berada di harga 70.000 ya teman-teman. Jadi terdekat itu berada di harga 67, dan reason atau alasannya itu seperti apa secara teknikal udah aku jelasin, jadi tidak ada perubahan. Lalu sekarang next ke XAU. Nah, untuk di XAU kemarin udah kita tandain, area key level. Nah, di area key level kemarin aku dapatlah, sell posisi di harga ini dan TP itu antara 300-200 pip, ternyata dalam juga ya sampai 600 pip. Dan sekarang terjadinya breakout. Di sinilah, breakout itu terjadi teman-teman, kayak level bentar. Di sini berhasil dan dia sekarang break dan dia itu retracement. Retracement, lalu secara tidak langsung dia break, dari, resisten sebelumnya gitu loh. Jadi ada kayak level 3 gitu loh, udah di-break gitu loh. Nah, kemarin aku tuh rencana juga pengen buy posisi, tapi faktanya dia nggak ngasih peluang untuk entry gitu loh. Ya udah, dia break dengan secara impulsif dan kemarin ada apa ya, bentar aku cek ya. Di minggu kemarin itu ada mana nih sih, NFP. Nah, NFP itu juga spike, naik gitu loh teman-teman. Ini waktu, bukan VOMC kayaknya. VOMC itu tanggal berapa ya? Bentar. VOMC kayaknya minggu kemarin deh. Oke lah, aku bakalan jelasin secara teknis lagi dan anggap, aku gagal pada posisi sell yang kedua, dan kalaupun aku mau full buy juga tertinggal cukup jauh, gitu loh. Jadi next aku bakalan update. Nah, di sini harga itu, apa ya, mau sampai di arah resisten selanjutnya, teman-teman. Nah, resistennya yang bisa aku simpulkan adalah di sini, kalau kita pakai line chart, price action, itu ada yang namanya, support become resistant. Kenapa bisa dibilang ini adalah support become resistant? Di sini ada penolakan untuk, support, dan setelah terjadinya breakdown, di sini ada, penolakan untuk, kelanjutan kenaikan lah. Jadi lebih tepatnya ini bisa dikatakan adalah support, become resistant yang sebelumnya adalah support, setelah di-breakdown menjadi area resisten. Nah, eee, harga atau kunci atau kayak level itu berada di 4387 teman-teman. Ini aku hapus ya karena kalaupun aku menunggu di bawah sini kayaknya juga terlalu jauh gitu loh menurutku. Berapa pips itu? Ya estimasi 2.600 pip ya. Jadi menurutku terlalu jauh, jadi aku ingin menandai, area terdekatnya. Nah, pada area terdekat, itu ada yang namanya kayak level di 4387. Nah, aku bisa bilangnya adalah area resisten. Jadi kesimpulannya kalau sampai harga itu menyentuh di 4387, yang kurang lebihnya aku menunggu pola gitu loh. Polanya seperti ini. Atau biasanya QM level, head and shoulder, terserah lah. Atau teman-teman mau pakai pola N, terserah. Yang penting konfirmasi, perlu apabila harga sudah sampai di area ini untuk mengambil posisi sell. Untuk selanjutnya, mmm, kalau aku melihat case-case atau seperti ini tuh bisa dikatakan, inducement teman-teman atau liquidity. Karena kesimpulannya cuman kalau aku menggunakan teknik seperti ini, itu
di saat posisi dia membentuk low yang baru, itu nggak ada liquidity yang di-sweep. Jadi kesimpulannya cuman dia membuat low, dia membuat high, dan dia membuat low gitu loh. Secara teknis, itu ini tuh nggak ada liquidity yang perlu diambil gitu loh, waktu penurunan signifikan ini gitu. Secara tidak langsung, area-area seperti ini tuh kalau menurut opiniku cenderung lemah, teman-teman. Makanya, ini bisa aku katakan, ini aja deh, aku katakan adalah area liquidity. Ada 2 ini. Nah, untuk selanjutnya aku bakalan ngambil pasti di FVG kalau bertepatan dengan area liquidity seperti ini. Nah, FVG-nya di mana? Pada time frame daily. Oke, pada time frame daily, ada area FVG, jadi aku mempunyai 2 level untuk sell posisi itu berada di sini dan di sini. Kalaupun memang di sini tertahan, paling aku nggak, bakalan ambil, di intraday atau swing. Pasti aku ngambil cuman berapa pip gitu loh, sebentaran gitu loh. Nggak kayak seyakin aku bakalan entry di mana nih, di area 2 ini, mana ya? Harga, penanda harga. Nah, di area 2 ini, aku nggak seyakin entry di harga, 2 area ini. Oh ini, sebentar. Nah, nggak seyakin entry di FVG dan area support become resistant gitu loh. Intinya kurang lebih seperti itu. Jadi aku mau, lebih percaya diri, aku bakal mengambil posisi sell, intraday atau swing itu bertepatan di area FVG atau di sini. Dan di sini paling cuman bentar doang gitu loh, bakalan coba, cari, berapa piece untuk scalping. Nah, untuk melakukan posisi buy, kembali lagi aku butuh yang namanya area FVG. Dan FVG-nya cukup, lebar dan besar, menurutku aku bakal memperkecil resiko menggunakan time frame yang lebih sedang gitu loh, 4 jam atau 1 jam. Nah, di dalam time frame 1 jam, ini aku kan udah nandain ya, ada VG pada time frame daily ya. Secara tidak langsung aku bakalan mengambil kesimpulan, kurang lebihnya pakai time frame 4 jam atau 1 jam yang telah di-break gitu loh. Nah, di sini aku, menemukan harga yang cukup menarik itu bertepatan di FVG ini. Nih, di area FVG. Atau teman-teman mau menyebutnya ini adalah resisten become support, boleh. Karena basic-nya, ada FVG. Lalu, apabila menunggu di harga atas ini juga boleh. Karena, apa ya, menurutku juga cukup menarik, ada demand ya. Kalau aku sih nyebutnya OB gitu, teman-teman. Karena posisinya harga itu di atas dengan posisi candle kejepit gitu loh. Boleh kalau mau pun mengambil di area ini atau ingin memperkecil resiko itu seperti ini aja kalau aku, teman-teman. Karena bertepatan dengan, eee, breaker block lah kalau, posisi sekarang itu. Ada candle 3 yang secara tidak langsung itu, kalah atau melemah pada buyer. Jadi ini cukup menarik. Ini bullish candle ya. Kalau kita mau ngomongin, volume candle, ini volume yang cukup tinggi gitu loh. Karena kalau di forex itu pakai tick kalau mengidentifikasi volume, itu ya kurang lebihnya seperti ini. Jadi, ada FVG di bawah sini. Kalau aku ingin memperkecil resiko di harga seperti ini, aku bakalan ngambil di sini. Nah, atau ingin, ambil di area FVG juga boleh. Nih, ada FVG. Oke, jadi cukup jelas aku selalu akan menunggu di area FVG dengan pola seperti sekarang. Karena apa ya teman-teman, kalaupun ingin mengambil di area ini juga bisa sebenarnya, di area-area seperti ini. Coba kita cari, GM level lah paling minimal.
pada 4 jam itu ada QM level di area ini. Bentar, ini demand ya. Ini nggak bakalan aku ambil ini. Coba pakai Fibonacci retracement. Swing low ke swing high karena trennya naik. Golden ratio bentar. Itu berada di 75 sampai 786. Nah, kalau kayak seperti ini aku sih bakalan nunggu di sini ya teman-teman, meskipun di bawah ada demand. Karena menurutku pada time frame 30 menit ya bertepatan dengan golden ratio, harga di sini cukup menarik gitu loh. Coba aku cek pada time frame 1 jam. Oh ya bener. Ada breaker block lah lebih tepatnya. Bakalan nunggu di sini untuk posisi buy. Nah, oke. Jadi cukup 3 area ini yang bakalan aku tunggu sampai di sini deh minggu depan, Sabtu. Oke. Oke, ada 3 poin untuk posisi buy dan ada 2 poin untuk posisi sell. Sebenarnya aku juga mau gitu loh ngambil di area ini, kayaknya cuman apa ya, nggak bisa dibuat swing gitu loh. Kalau secara teknikku sih paling ya cuman scalping doang ya, harga-harga di sini tuh. Aku nggak mau lah ngambil di sini. Oke, jadi kurang lebihnya kalaupun harga itu udah sampai di area OB, yang pertama aku bakalan buy, kalau sampai di area FVG juga aku bakalan buy, dan di sini ada FVG yang kedua aku bakalan buy. Dan udah aku jelasin kenapa alasannya buy di sini dan sell di area ini. Jadi cukup sekian dari analisis secara teknikal. Kalaupun teman-teman ingin mengkombinasi atau mempunyai insight tersendiri ya silahkan komen gitu loh, nggak setuju juga nggak masalah. Karena ini basicnya secara teknikalku. Oke, jadi kurang lebihnya untuk XAU proyeksi ke depannya adalah bullish teman-teman, dan kalaupun harga itu masih udah sampai di area ini, jadi cenderung untuk sell. Ada 2 inilah, ada 2 ini, area sell dan di sini adalah area buy untuk 3 area ini. Oke, thank you teman-teman, udah nonton sampai detik ini. Sorry kalau semisal ada kurangnya cara pembicaraan dan hal-hal lainnya. Aku akhirin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.